Luo Feng menghadapi tuduhan berat. Ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan Raja Mata dengan kekuasaannya yang besar, menargetkannya secara pribadi. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi Luo Feng. Fakta bahwa ia adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, sebuah organisasi bergengsi, tidak cukup untuk melindunginya dari cengkeraman Raja Mata. Justru status itu yang membuatnya semakin menjadi sasaran. Keberadaan harta karun yang ia miliki dan fakta bahwa ia adalah binatang bertanduk emas menambah rumit permasalahan ini. Pengungkapan identitas aslinya akan membawanya pada bahaya yang tak terbayangkan. Raja Tornado meski mencoba membela Luo Feng menghadapi perlawanan yang keras dari Raja Yanchu. Raja Yanchu justru mempertanyakan kinerja daerah Bintang Naga dalam memberikan perlindungan. Situasi semakin memanas ketika Raja Yanchu mengancam akan melaporkan masalah ini kepada Ten Zhenyanwang serta menyinggung keterlibatan Putri Master Cheng Tianxi 9 Pedang. Permintaan untuk melakukan pencarian jiwa semakin memperburuk keadaan. Luo Feng menolak permintaan tersebut dan ini semakin menimbulkan kecurigaan. Raja Mata kemudian memutuskan untuk mengirim tim investigasi ke tempat kejadian perkara untuk mencari bukti. Sebelum tim investigasi tiba, Raja Naga diperintahkan untuk menahan Luo Feng. Raja Mata tampaknya tidak akan mundur sebelum menemukan bukti yang memberatkan Luo Feng. Semburan kekecewaan terasa ketika nama Master 9 Pedang dan Putri Tianxi disebut, seolah nama-nama itu memiliki kekuatan tersendiri. Raja Naga meskipun merasa khawatir mencoba menenangkan Luo Feng. Ia meyakinkan Luo Feng bahwa karena ia sering menggunakan kristal vulkan, pasti ada bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang akan membelanya. Namun keraguan tetap menyelimuti pikiran Luo Feng. Luo Feng menyadari bahwa penyebab sebenarnya kematian Kosler adalah ledakan diri, bukan ledakan cermin vulkan seperti yang diklaim. Jika Raja Mata tiba dan melakukan investigasi, ia khawatir petunjuk yang sebenarnya akan ditemukan dan ia akan terlibat dalam masalah ini. Oleh karena itu, sebelum tim investigasi kembali, Luo Feng harus menemukan cara untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Logikanya sederhana, karena ada pasukan klan yang terlibat dalam pembunuhan, fokus investigasi seharusnya tertuju pada si pembunuh. Namun Luo Feng merasa aneh karena Raja Mata terus menargetkannya. Luo Feng menduga bahwa perhatian Raja Mata padanya mungkin berkaitan dengan gurunya. Ia mengenal gurunya dan bahkan lebih dari sekadar mengenal. Gurunya memiliki kualitas mata rata-rata, namun memiliki ayah yang kuat bernama Pemakan Api. Pemakan Api adalah seorang jenius tak tertandingi yang bertarung dengan kapak raksasa. Luo Feng mengingat bagaimana banyak sumber daya dan usaha telah dicurahkan untuk menjadikan gurunya seperti sekarang ini. Namun pada akhirnya gurunya gagal memenuhi harapan dan menjadi orang yang berpikiran sempit. Ia merasa cemburu pada kejeniusan sejati. Ketika Luo Feng mulai menanjak popularitasnya, gurunya menantangnya bertarung. Luo Feng mengalahkan gurunya dengan mudah. Kekalahan itu mengubah gurunya menjadi musuh bebuyutan. Dengan mengetahui watak gurunya, Luo Feng menyadari bahwa gurunya mungkin menggunakan Raja Mata untuk menyulitkannya. Raja Tornado juga menyadari hal ini. Ia melihat bagaimana Raja Mata yang sombong dan mendominasi menargetkan Luo Feng karena dendam gurunya. Raja Tornado mempertanyakan mengapa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Bintang Wulong yang mampu menekan Raja Mata. Ia meyakinkan Luo Feng untuk tidak khawatir, karena Raja Mata tidak berhak menentukan nasib anggota perusahaan alam semesta virtual. Raja Tornado berjanji akan mencari cara untuk membantu Luo Feng. Raja Tornado merasa menyesal karena tidak dapat menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Luo Feng bertanggung jawab atas kematian Kosler. Ia khawatir pemilik perusahaan akan kecewa. Salah satu bawahannya mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas investigasi sehingga tidak mudah untuk memalsukan bukti. Di sisi lain, bawahannya bertanya kepada Raja Tornado, apakah ia telah mendengar tentang God King, penguasa tertinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, di tempat lain, dua bawahan Raja Mata sedang berdiskusi. Mereka merasa khawatir karena tidak menemukan bukti yang memberatkan Luo Feng. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa tuannya mungkin kecewa. Yang lain menegur, mengingatkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas investigasi dan tidak mudah untuk memalsukan bukti. Namun mereka sepakat bahwa mereka harus menemukan cara untuk menyenangkan Raja Mata, bahkan jika itu berarti membengkokkan kebenaran. Tekanan untuk menghasilkan bukti terasa semakin kuat dan mereka mulai mempertimbangkan opsi yang tidak etis. Perintah dari atasan mereka
sangat jelas dan mereka harus menaatinya bagaimanapun caranya. Raja Mata ingin melihat Luo Feng dihukum dan mereka harus memenuhi keinginannya. Keadaan semakin memanas dan ancaman terhadap Luo Feng semakin nyata. Ketegangan di wilayah Bintang semakin terasa, seolah-olah badai akan segera menerjang. Nasib Luo Feng bergantung pada temuan tim investigasi dan ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk melindungi dirinya sendiri. Luo Feng mendengarkan laporan mengenai penyelidikan kematian Kesel, merasakan beban di pundaknya semakin berat. Informasi yang disampaikan mengarah ke wilayah Bintang Laut Biru, sebuah petunjuk samar namun cukup untuk memicu perjalanan baru. Ia menerima tawaran untuk menemaninya berburu harta karun, namun pikiran utamanya tertuju pada pembunuh Kesel dan misteri kristal vulkan yang hilang. Harapan menemukan jejak kristal di tempat kejadian pupus sudah. Kemudian muncul berita tentang Dragon Boxer dan petarung Zerg, sebuah kompensasi yang ditawarkan sebagai ganti atas kesulitannya. Luo Feng menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih, menyadari bahwa setiap bantuan, sekecil apapun, akan sangat berharga dalam perjalanannya. Ia mempelajari hadiah yang diberikan Raja Tinju Naga, yang merupakan tambahan untuk armada serangga yang terus berkembang. Setiap unit yang diterima akan dianalisa dan disimpan. Ia kemudian menerima tawaran dari Raja Longjue untuk menemaninya memilih master serangga. Luo Feng merasa sangat terhormat. Ia sangat berterima kasih kepada mereka. Luo Feng memerintahkan Irina untuk tetap tinggal dan menerima pengiriman 300 unit yang telah direorganisasi. Ia kemudian bersiap untuk pergi, pikirannya sudah fokus pada misi selanjutnya. Ia mencurigai adanya rencana cadangan yang mungkin dimiliki Raja Babi Hutan dan perlu untuk tetap waspada. Perjalanan ke wilayah perbelanjaan dimulai, di mana berbagai macam master serangga ditampilkan dengan harapan menarik perhatian kolektor dan ahli strategi. Luo Feng berjalan dengan sikap tenang, matanya mengamati dengan cermat setiap spesimen, mencari potensi tersembunyi dan kemampuan unik. Raja Longjue dan satu rekan lainnya mengikutinya dengan sopan menawarkan wawasan dan berbagi pengalaman tentang seluk-beluk budidaya serangga. Saat mereka menjelajahi pasar yang ramai, Luo Feng tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Intuisi seorang prajurit berpengalaman membisikkan bahaya yang mengintai di balik kesenangan sehari-hari. Ia meningkatkan kewaspadaannya, mengamati setiap gerakan dan ekspresi, mencari tanda-tanda niat buruk. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, Luo Feng melihat sosok yang tampak familiar yang sebelumnya telah ia lihat dalam pengawasan. Sosok itu mencoba menghindarinya. Ia memutuskan untuk segera menghindar. Luo Feng memerintahkan semua orang untuk mengikutinya. Ia meningkatkan kecepatan langkahnya, memandu rombongannya melalui labirin kios dan lorong-lorong yang ramai. Para penjaga yang terlatih untuk mengantisipasi bahaya membentuk formasi pelindung di sekelilingnya. Mata mereka memindai lingkungan dengan intensitas yang tak tergoyahkan. Saat mereka memojokkan sosok misterius itu di jalan buntu yang suram, Luo Feng menghentikan mereka dengan isyarat yang diangkat. Ia mendekat dengan hati-hati, matanya menyipit saat ia mengamati wajah dan perawakannya. Sosok itu berbalik dan menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa penyesalan. "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" Luo Feng bertanya, suaranya tenang namun tegas. Sosok itu menanggapi dengan tawa mencemooh yang bergema di dinding-dinding terpencil. "Kamu tidak perlu tahu," kata orang itu. Suaranya meneteskan racun. "Tapi ketahuilah ini Luo Feng, pertemuan kita hari ini hanyalah permulaan." Dengan itu, sosok itu berbalik dan menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan Luo Feng dengan perasaan gelisah dan firasat bahwa hari-hari yang lebih gelap ada di depan. Luo Feng merenungkan pertemuan itu, menyadari bahwa jaringan konspirasi dan pengkhianatan membentang jauh di luar yang ia duga. Ia berjanji untuk mengungkap kebenaran di balik ancaman tersembunyi yang menimpanya dan untuk melindungi orang-orang yang disayanginya dari cengkeraman bahaya. Kembali ke markas, Luo Feng memanggil tim penasihat terpercayanya untuk menganalisis pertemuan baru-baru ini dan mengidentifikasi sosok misterius itu. Mereka bekerja tanpa lelah, menyisir database intelijen dan jaringan mata-mata, mencari petunjuk yang bisa mengungkap identitas dan motif penyerang yang penuh teka-teki itu. Berhari-hari berubah menjadi malam saat pengejaran tanpa henti mereka berlanjut. Kelelahan menggerogoti tekad mereka, tetapi mereka menolak untuk menyerah, didorong oleh tekad untuk melindungi Luo Feng dan mengungkap kebenaran di balik ancaman yang menghantuinya. Akhirnya, di tengah tumpukan data dan laporan yang tak ada habisnya, salah satu analis menemukan petunjuk yang menjanjikan. Sebuah gambar samar yang diambil dari rekaman pengawasan menunjukkan kesamaan yang mencolok antara sosok misterius dan mantan agen organisasi bayangan yang dikenal sebagai The Shadow Syndicate.
The Shadow Syndicate, terkenal karena keterampilan pembunuhan dan taktik rahasia mereka, telah lama dianggap sebagai duri dalam daging otoritas kosmik. Keterlibatan mereka dalam percobaan pembunuhan Luofeng akan menandai eskalasi yang signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung dan memicu respons yang menentukan. Dipersenjatai dengan informasi baru ini, Luofeng memanggil tim penasihatnya dan menyusun rencana untuk memburu Shadow Syndicate dan mengungkap jaringan konspirasi dan pengkhianatan mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang ada di depan berbahaya dan sulit, tetapi mereka bertekad untuk menghadapi tantangan itu secara langsung, yakin akan kemampuan dan tekad mereka yang tak tergoyahkan. Saat mereka bersiap untuk memulai misi berbahaya mereka, Luofeng merenungkan perjalanan yang telah membawanya sejauh ini. Dari awal yang sederhana sebagai seorang seniman bela diri yang rendah hati di bumi, hingga kedudukannya saat ini sebagai kekuatan kosmik yang tangguh, ia telah menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Sepanjang jalan ia telah menjalin ikatan yang tak terpatahkan dengan teman dan sekutu yang telah membuktikan kesetiaan dan keberanian mereka berkali-kali. Bersama-sama, mereka telah menghadapi keburukan kosmos dan muncul sebagai pemenang, didorong oleh keyakinan yang sama akan keadilan dan keengganan yang tak tergoyahkan untuk menyerah pada kegelapan. Saat malam tiba dan bintang-bintang berkilauan di atas, Luofeng dan timnya berangkat dengan kapal luar angkasa mereka, bertujuan untuk jantung wilayah Shadow Syndicate. Mereka tahu bahwa bahaya ada di setiap sudut, tetapi mereka tidak gentar, karena tekad mereka membara lebih terang dari jutaan matahari. Saat kapal luar angkasa mereka melaju melalui hamparan kosmos yang luas, Luofeng merenungkan tantangan yang ada di depan. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi musuh yang tangguh dan berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Bersama teman dan sekutunya di sisinya, ia yakin bahwa ia dapat mengatasi rintangan apapun dan muncul sebagai pemenang. Saat mereka mendekati wilayah Shadow Syndicate, Luofeng merasakan rasa gelisah yang semakin besar. Ia bisa merasakan bahwa bahaya sedang mengintai, menunggu untuk menyerang pada saat yang paling tidak terduga. Ia bersiap untuk dampak, hatinya berdegup kencang saat ia bersiap untuk pertempuran seumur hidup. Kapal luar angkasa mereka memasuki atmosfer planet sarang Shadow Syndicate, melewati lapisan awan dan melewati badai petir yang ganas. Tanah di bawah tampak seperti lanskap yang menghancurkan, dihiasi dengan pabrik-pabrik yang rusak, benteng-benteng yang gelap, dan labirin jalan yang berliku-liku. Saat kapal luar angkasa mereka mendarat di dekat kota yang terlupakan, Luofeng dan timnya keluar, bersenjatakan senjata dan peralatan mutakhir. Mereka bergerak dengan hati-hati, mengamati setiap sudut dan celah, mencari tanda-tanda aktivitas musuh. Saat mereka semakin dalam ke jantung kota, mereka dihadapkan dengan pemandangan kemelaratan dan keputusasaan yang mengerikan. Warga yang lapar dan sakit meringkuk di selokan, mata mereka hancur oleh mimpi dan harapan yang hancur. Anak-anak berkeliaran di jalanan, mengemis untuk sisa makanan dan perlindungan dari elemen-elemen yang keras. Luofeng merasakan gelombang kemarahan dan kasihan saat ia menyaksikan penderitaan orang-orang tak berdosa yang telah menjadi korban dari kejahatan Shadow Syndicate. Ia berjanji untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan memulihkan keadilan bagi yang tertindas. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Luofeng dan timnya disergap oleh sekelompok tentara Shadow Syndicate bersenjatakan senapan blaster dan granat energi. Pertempuran sengit pecah, laser-laser berkilauan di udara, dan ledakan-ledakan menggemuruh melalui jalan-jalan. Luofeng dan timnya melawan dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa, menggunakan taktik terlatih dan kemampuan super mereka untuk mengakali dan mengalahkan musuh mereka. Ia melompat dan melesat, menangkis tembakan blaster dengan perisai energi dan mengirimkan pukulan dahsyat yang menjatuhkan lawannya ke tanah. Saat pertempuran mencapai klimaksnya, Luofeng berhadapan langsung dengan pemimpin tentara Shadow Syndicate, komandan yang jahat dan kejam yang dikenal karena kekejaman dan kecerobohannya. Komandan itu mengejek dengan jahat, matanya dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. "Kamu tidak punya kesempatan melawan kami, Luofeng," kata komandan itu. Suaranya meneteskan racun. "Shadow Syndicate tak terkalahkan dan Anda akan menjadi orang terakhir yang menghalangi jalan kami." Luofeng menanggapi dengan geraman yang mengancam, matanya berkilat dengan tekad. "Kau salah," kata Luofeng, suaranya bergetar karena kekuatan. "Aku tidak akan membiarkanmu terus meneror dan menindas yang tak bersalah. Aku akan menghentikanmu di sini dan sekarang." Dengan itu Luofeng menyerbu ke depan, menembakkan serangkaian pukulan dan tendangan dahsyat yang memaksa komandan itu untuk mundur. Komandan itu mencoba untuk membalas, tetapi ia kewalahan oleh kecepatan dan kekuatan Luofeng.
Di tengah kekacauan pertempuran, Luo Feng menyadari bahwa lebih banyak lagi pasukan Shadow Syndicate akan datang. Ia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat sebelum bala bantuan tiba dan membalikkan keadaan. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, menyalurkan energi kosmiknya menjadi satu pukulan yang menghancurkan. Pukulan itu mendarat tepat di rahang komandan itu, mengirimkannya terbang kembali dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga. Saat komandan itu tergeletak tak bergerak, Luo Feng berbalik untuk menghadapi tentara Shadow Syndicate lainnya yang telah menyaksikan kekalahan pemimpin mereka dengan tak percaya. Dengan suara raungan perang yang menggetarkan, Luo Feng menyerbu ke tengah-tengah mereka, melepaskan serangkaian pukulan dan tendangan yang menyingkirkan mereka seperti pin bowling. Para tentara Shadow Syndicate yang diliputi oleh kekuatan dan